Dalam metode numerik, kita hanya mendapatkan solusi yang mendekati solusi sebenarnya, sehingga solusi metode numerik disebut sebagai solusi pendekatan atau disebut juga sebagai aproksimasi. Solusi pendekatan ini tentu saja tidak persis sama dengan solusi sebenarnya, sehingga terdapat selisih antara solusi pendekatan dengan solusi sebenarnya. Selisih ini disebut dengan galat atau error. Semakin kecil nilai error, maka solusi numerik yang didapatkan akan semakin teliti atau semakin mendekati dengan solusi aslinya. Terdapat dua cara untuk mengukur galat, yaitu galat absolut dan galat relatif. Galat absolut atau error mutlak merupakan selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan. Galat absolut dituliskan dalam persamaan berikut. Error absolut sama dengan harga mutlak dari nilai sebenarnya, yaitu X, dikurangi dengan nilai perkiraan, yaitu X aksen. Sedangkan galat relatif diperoleh dengan membagi selisih nilai sebenarnya dengan nilai perkiraan dengan nilai sebenarnya. Persamaan galat relatif dapat dituliskan sebagai error relatif sama dengan harga mutlak dari nilai sebenarnya X dikurangi nilai pendekatan X aksen dibagi dengan nilai sebenarnya X, atau dalam persentase. Mari kita lihat contoh perhitungan error. Misalkan diketahui nilai sejatinya adalah 10/3 dan nilai pendekatannya adalah 3,333. Di sini kita menggunakan ketelitian sampai 3 angka di belakang koma. Kemudian kita akan hitung nilai errornya. Error absolut didapatkan dari harga mutlak dari nilai sejati dikurangi nilai pendekatan, yaitu harga mutlak dari 10/3 dikurangi 3,333 sama dengan 10/3 dikurangi 3.333/1000. Hasilnya adalah 1/3000. Kalau kita tuliskan dalam bentuk pecahan yaitu 0,000333. Kemudian kita hitung error relatifnya. Error relatif didapatkan dari harga mutlak dari nilai sejati dikurangi nilai pendekatan dibagi dengan nilai sejatinya. Sama dengan harga mutlak dari 10/3 dikurangi 3,333 dibagi dengan 10/3, yaitu 1/3000 dibagi dengan 10/3, sama dengan 1/1000. Metode numerik adalah metode yang menggunakan pendekatan iterasi. Kita dapat menghitung error relatif berdasarkan selisih nilai pendekatan pada satu iterasi dengan nilai pada iterasi sebelumnya, dibagi dengan nilai pendekatan pada iterasi tersebut. Oleh karena itu, error ini disebut sebagai error relatif pendekatan, karena pembaginya adalah nilai pendekatan, bukan nilai sejatinya. Error ini digunakan sebagai stopping kriteria. Kita dapat menentukan error toleransi apabila nilai error relatif pendekatan iterasi telah lebih kecil dari nilai error toleransi, maka iterasinya akan berhenti. Sebagai contoh, misalkan diketahui prosedur iterasi pada persamaan berikut. Nilai X pada iterasi ke R plus 1 didapatkan dari nilai min X pada iterasi sebelumnya pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Dengan iterasi dimulai dari iterasi ke 0, 1, 2, dan seterusnya. Misalkan diberikan nilai X pada iterasi ke 0 adalah 0,5 dan nilai error toleransi adalah 0,00001. Maka diperoleh iterasi sebagai berikut. Nilai X pada iterasi ke-0 seperti diketahui pada soal adalah 0,5. Maka kita dapat menghitung nilai X pada iterasi ke-1. Dihitung dari min X pada iterasi ke-0 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Hasilnya adalah 0,479167. Setelah itu, kita hitung error relatif pendekatannya, yaitu X pada iterasi ke-1 dikurangi X pada iterasi ke-0 dibagi X pada iterasi ke-1. Hasilnya adalah 0,043478.
Nilai error relatif pendekatan ini masih lebih besar dari nilai error toleransi, sehingga iterasinya masih dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Pada iterasi kedua, nilai dari iterasi pertama dimasukkan ke dalam persamaannya dan menghasilkan nilai X pada iterasi kedua yaitu 0,48166638. Setelah itu, kita hitung nilai error relatif pendekatannya, yaitu nilai X pada iterasi kedua dikurangi nilai X pada iterasi ke-1 dibagi nilai X pada iterasi kedua. Hasilnya adalah 0,00511843. Nilai error relatif pendekatan ini masih lebih dari nilai error toleransinya, sehingga iterasinya masih akan dilanjutkan ke iterasi ketiga. Pada iterasi ketiga, didapatkan nilai X3-nya adalah 0,481357 dan nilai error relatif pendekatannya adalah 0,005984. Nilai ini juga masih lebih dari nilai error toleransi, sehingga masih dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Pada iterasi keempat, didapatkan nilai X4 sama dengan 0,48140191. Kemudian dihitung nilai error relatif pendekatannya didapatkan nilai 0,000693. Perhatikan bahwa nilai error relatif pendekatannya semakin lama semakin kecil. Karena nilai error relatif ini masih lebih dari nilai toleransi, maka iterasinya dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Pada iterasi kelima, didapatkan nilai X5 sama dengan 0,48140052. Kemudian dihitung error relatifnya menghasilkan nilai 0,000081. Pada iterasi kelima, nilai error relatifnya sudah lebih kecil dari nilai toleransinya, sehingga iterasi dihentikan pada iterasi kelima. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis galat. Yang pertama adalah galat pemotongan atau truncation error. Galat pemotongan terjadi karena adanya pemotongan suatu proses matematika yang tak berhingga. Kita potong sampai di suku Kn saja. Sedangkan sisanya kita sebut sebagai galat atau residu. Yang kedua adalah galat pembulatan atau round-off error. Terjadi karena adanya keterbatasan bilangan yang dinyatakan dalam bentuk angka atau digit dalam aplikasi. Dapat dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Yang ketiga adalah galat total. Galat total diperoleh dari jumlah antara galat pemotongan dan galat pembulatan. Sebagai contoh, apabila kita ingin menghitung pendekatan dari cos X. Nilai pendekatan cos X didapatkan dari ekspansi Dirac-Taylor sebagai berikut dengan suku sampai tak terhingga. Kita terapkan galat pemotongan dengan memotong hingga suku orde keempat. Setelah itu kita terapkan pembulatan. Kita lakukan pembulatan sampai 6 angka di belakang koma.